Berbicara mengenai kenaikan harga daging sapi, sudah hadir bersama kami pagi hari ini Bapak Nawir Messi selaku Komisioner KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan ada juga Bapak Kombes Pol Suharsono dari Kabag Penum Polri. Selamat pagi, Pak Harsono. Selamat pagi. Yang pertama saya ingin tahu dari Pak Harsono begitu. Ya. Sejauh ini pemeriksaan sudah sampai mana dan memang indikasinya seperti apa begitu di lapangan? Iya. Beberapa hari yang lalu kan kita tahu semua di pasar terjadi kelangkaan daging sapi. Tentu pertanyaan besar kita semua, ada apa sih? Kok bisa bahasa kita tentu terkoordinasi rapi, tidak ada stok, tidak ada distribusi di pasar. Tentu kita melakukan kegiatan, melakukan pencarian, mencari tahu ada apa masalahnya, ada apa penyebabnya. Kemudian tentu kita koordinasi juga dengan departemen terkait, kementerian terkait, Mbak, ya. Di sini ada asosiasi, ada berapa asosiasi peternak, pengusaha yang diberi, pengusaha yang diberi hak untuk mengimpor sapi tersebut. Ada 36 perusahaan di Indonesia ini, sehingga dari situ kemudian lah, kok bisa tidak ada barang ini di pasaran. Dilakukanlah penelusuran itu sehingga ternyata didapati di beberapa tempat. Ini kan bukan hanya di Jakarta dan sekitarnya saja, Pak. Di tempat lain juga kita lakukan hal yang sama. Di mana aja, Pak? Di Jawa Timur, di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, di Lampung. Dan temuannya? Kita semua melakukan pengecekan itu, meyakinkan kepada masyarakat ini bahwa barang ini ada, tapi tidak terdistribusi dengan baik. Cuman kok kenapa tidak terdistribusi? Karena ternyata dari pengecekan kami di lapangan, sekian ribu ekor yang ada, sekian ribu diantaranya siap potong. Tapi tidak dipotong. Kenapa kok tidak dipotong? Kan itu persoalannya. Berarti menguatkan dugaan bahwa adanya penimbunan gitu, dan juga KPPU mengatakan cukup yakin kalau ada permainan di balik sangat sedikitnya daging sapi di pasaran stoknya, dan juga memang harga yang melambung tinggi. Apa yang mendasari pernyataan itu, Pak? Kita sebenarnya daging salah satu komoditas yang kita pantau secara rutin hampir setiap saat ya, mulai dari 2011. Kita indikasinya sederhana, setiap ada gejolak harga pasti ada persoalan. Karena kalau kapasitas suplai secara statistik memadai, terus tidak ada lonjakan permintaan secara signifikan, terus harga naik, itu pasti ada masalah. Nah, kita selalu berangkat dari dugaan bahwa dengan indikasi-indikasi lonjakan harga, bisa jadi ada koordinasi yang menahan pasokan. Nah, oleh karena itu atas dugaan itu kita turunkan tim dan mencoba koordinasikan dengan Polri. Akhirnya kita sangat yakin bahwa hal itu terjadi, dan oleh karena itu koordinasi dengan instansi-instansi terkait juga membuktikan bahwa di lapangan barang ada, cuman ditahan untuk tidak masuk di rumah potong. Ya. Jadi kalau kita lihat praktis rumah-rumah potong di Jabotabek itu hampir tidak bekerja selama 2-3 hari. Apa alasan mereka, Pak? Kan pastinya Bapak dan tim sudah menelusuri ke tempatnya langsung gitu, lalu dengan ownernya sendiri, apa ada pembelaan atau gimana, Pak? Iya, pasti ada pembelaan. Tapi kita melihatnya kalau ada permintaan kok nggak ada barang nggak didistribusikan, ini ada masalah ya. Jadi kalau balik kepada wilayah hukum kami di KPPU, ini ada perilaku kartel yang menyebabkan harga terdongkrak naik secara sengaja untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini persoalan ya. Kita sih harapkan bahwa dengan investigasi yang terus berlangsung, apalagi dengan dukungan Polri, ini kita bisa selesaikan masukan ke dalam ranah hukum menjadi sebuah perkara, dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi sampai saat ini memang belum ada tersangka gitu ya? Belum. Tapi sangat mungkin. Sangat mungkin, karena temuannya sampai saat ini saya menemukan informasi bahwa sebenarnya kemarin ditemukan ada 21.993 ekor, ternyata ada 5.000 yang siap potong begitu.
Betul. Dan itu maksudnya akan dikenakan sanksi seperti apa kan kalau baru misalnya? sementara ini ada sekian puluh ribu, kemudian ada sekian ribu yang sudah siap. Ini kan baru di wilayah sini saja. Oke. Jadi belum ke tempat lain. Cuma wilayah Jakarta dan sekitarnya saja, bukan Jabodetabek loh ya, hanya Jakarta dan sekitarnya. Baik. Sudah segitu. Untuk temuan yang tadi Pak Harsono bilang di pulau-pulau lain seperti di Sumatera itu gimana Pak hasil temuannya? Sama juga? Ya kurang lebih. Jadi ada sekian dan sekian yang siap potong. Betul tadi. Memang ada persoalan sebenarnya di situ. Oke, Pak Nawir Messi ini kan dari KPPU sendiri tadi kan Bapak menyatakan bahwa sepertinya ada kartel gitu di antara para perusahaan-perusahaan itu. Kalau dari KPPU sendiri gimana Pak caranya untuk mencegah adanya mungkin kerjasama di antara para perusahaan-perusahaan itu yang sepakat untuk oke kita tidak mengeluarkan sapi yang sudah siap dipotong. Kan itu seperti ada kerjasama. Dari KPPU sendiri gimana? Lah itu wilayah yang selalu kita pantau. Oleh karena itu sekali lagi kami minta koordinasi dengan Polri untuk memantau melihat di lapangan dan ternyata memang kita menemukan menemukan perilaku seperti itu. Jadi tentu ada wilayah-wilayah yang kami bukan wilayah hukum KPPU dan oleh karena itu sekali lagi kita koordinasikan. Oke. Tapi permasalahannya di mana sih Pak sebenarnya? Karena ada yang bilang memang ditahan oleh peternak gitu dan ada yang bilang juga ditahan di feedlotternya. Sebenarnya seperti apa? Feedlotter itu Mbak penggemukan ya. Iya. Jadi sebelum masuk ke rumah potong, sapi-sapi import itu ditaruh di feedlotter untuk digemukkan 3-4 bulan paling lama. 3-4 bulan. Ya paling lama. Nah disitulah sapi di stok untuk didistribusikan melalui rumah-rumah potong yang selanjutnya akan masuk pasar. Tapi saya kira gini, tentu ini juga ada sebabnya ya kenapa ini. Kalau kita lihat persoalannya lebih jauh, ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan statistik ya, di mana pasar menangkap ini bahwa dengan kebijakan negara seperti apa yang terjadi sekarang itu membuat apalagi menghadapi Lebaran Idul Adha ya pasar melihat bahwa ini akan ada kebutuhan yang besar yang tidak diimbangi oleh suplai yang memadai. Nah karena itu pelaku menahan ini menjelang hari raya Idul Adha untuk mengambil keuntungan begitu ya. Berarti September gitu mungkin bisa. Ya, saya kira iya dan oleh karena itu saya kira tindakan pemerintah untuk segera mengimpor sebanyak 50.000. Saya pikir sih itu juga tidak cukup ya. Untuk memasok pasar menjelang Idul Adha itu adalah tindakan yang sangat tepat gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa direalisasikan dengan segera. Karena kalau tidak ini kalau itu pun stok-stok yang ada sekarang saya kira dilepas itu masih kurang untuk mencukupi lonjakan permintaan menjelang Idul Adha. Tapi sanksinya sampai saat ini jadinya seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita kan memang belum menemukan tersangka nih. Tapi kalau misalnya memang nantinya ditemukan tersangka, di sini saya menemukan bahwa kalau undang-undang pangan gitu akan dikenakan 5 tahun penjara. Apakah itu sudah pernah dikenakan gitu oleh beberapa yang memang menjadi oknum penahanan? Ya, ada selain undang-undang itu ada juga undang-undang perdagangan kan. Yang pasal 29 junto 107 di situ mengatur juga ancamannya 5 tahun lebih juga itu. 5 tahun lebih. Tapi sampai saat ini sudah ada implementasinya? Sudah pernah dilakukan untuk kasus belum, Pak? ini sudah. Untuk kasus yang lain, teman, untuk kasus ini kan kita belum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Oke, jadi Pak sebetulnya kalau untuk stoknya sendiri dengan adanya penyimpanan dari perusahaan-perusahaan lokal itu sendiri sebetulnya udah cukup belum sih untuk memenuhi pasar atau memang harus impor lagi tadi seperti Bapak bilang? Ini ada perdebatan sebenarnya di tingkat statistik apakah itu cukup atau tidak. Tetapi kalau saya sih melihatnya memang stok menjelang hari-hari raya kemarin Idul Fitri kemudian sebentar lagi Idul Adha ini membutuhkan suplai yang cukup ya. Dan kalau saya melihatnya ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Tetapi ini kan persoalan kebijakan yang di luar ranah kami. Oleh karena itu saya kira perlu melihat ini secara cermat ya. Persoalan ini secara cermat karena ada juga kebijakan yang mengisolasi pasar lokal dari
barang-barang import, sehingga praktis jumlah import itu tidak akan mempengaruhi harga di pasar. Kenapa? Karena barang-barang import ini tidak boleh masuk pasar-pasar tradisional. Nah, sebagai akibatnya sementara itu 80% sampai 85% daging yang diabsorb oleh pasar itu lewat pasar-pasar tradisional, Pak. Karena itu berapapun importnya itu tidak akan punya dampak signifikan terhadap perubahan-perubahan di pasar. Saya kira salah satu isu yang perlu yang perlu didalami mengenai persoalan ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Nanti Syahnas kita akan berdiskusi lagi lebih banyak mengenai impor sapi ini sebetulnya seperti apa. Terima kasih Bapak Messi, terima kasih Pak Harsono. Terima kasih. Dan memang terkait dugaan penimbunan sapi, sebenarnya bagaimana tanggapan Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kerbau Indonesia? Nantikan perbincangan kami usai jeda, tetap di Indonesia Morning Show.